kelompok 1 PKN akan mempresentasikan tentang Museum Simalungun. Nah, museum ini terletak di Jalan Sudirman, tempatnya di Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun. Yuk mari kita saksikan. Museum Simalungun ini dibangun pada tanggal 10 April 1939 di Pematang Siantar oleh Raja-Raja Simalungun dengan biaya sebesar 1.650 gulden dan diresmikan pada tanggal 30 April 1940. Tujuan membangun museum ini, Simalungun pada masa itu adalah untuk menjaga benda-benda cagar budaya yang bernilai sejarah dan budaya agar tidak terlenyap di telan zaman. Sejak tanggal 7 Juni 1995, Museum Simalungun dikelola oleh Yayasan Museum Simalungun. Biaya perawatan dan pemeliharaannya diharapkan dari sumbangan pengunjung dan pemerintah Kabupaten Simalungun dan pemerintah Kota Pematang Siantar. Nah, Museum Simalungun menyimpan berbagai koleksi yang terdiri dari koleksi etnografika, yaitu peralatan rumah tangga, pertanian, menangkap ikan, berambuh, dan berburu, dan juga peralatan pandai besi dan pandai emas, peralatan musik dan tari, peralatan pengrajin tenun yang bahan-bahannya terbuat dari kayu, rotan, bambu, porselin, tanah liat, tanduk, tulang-tulang, besi, kuningan, dan bahan-bahan lainnya. Koleksi keramikologi terdiri dari berbagai jenis porselin buatan Cina, Holland, dan Spanyol. Koleksi numismatika terdiri dari berbagai mata uang seperti mata uang Indonesia, Belanda, Jepang, dan lain-lain. Koleksi naskah kuno terbuat dari kulit kayu alim dan bambu ayan. Naskah kuno menyimpan berbagai aspek ilmu pengetahuan seperti astrologi dan astronomi serta ramuan obat tradisional. Koleksi arkeologi yang terdiri dari aneka arca yang terbuat dari batu, perunggu, dan kuningan. Koleksi handcraft yaitu koleksi karya seni berupa arca dan ornamen yang bahannya terbuat dari kayu dan bambu. Nah, sekarang yuk kita lihat apa aja sih yang ada di dalam museum ini. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam museumnya. Nah teman-teman, lihat buka di depan museumnya ada 2 batu. Pertama, batu parholian, dan yang kedua, batu paranggiran. Batu paranggiran ini adalah batu untuk membasuh muka sebelum masuk museum. Batu ini biasanya dicampur dengan jeruk limau untuk mempunyai rasa yang khas. Selanjutnya, batu parholian. Batu ini berbentuk seperti kendi yang berisi air biasa yang digunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke dalam. Nah, sebelum masuk, kita disambut oleh patung yang sering disebut Bhinneka Tunggal Ika. Patung ini dibuat karena warga Simalungun percaya akan Tuhan yang melambangkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup 2 pasang seperti laki-laki dan juga perempuan. Dan ini juga melambangkan bahwa suku etnis Batak itu sangat ramah kepada orang yang ingin datang kepadanya. Ternyata teman-teman, di suku Simalungun ada 3 warna binalu, yaitu merah, hitam, dan putih. Warna merah melambangkan kebenaran, warna hitam melambangkan keteguhan, dan warna putih melambangkan kesucian. Moto dari warna ini adalah Hamonangon Dobuna, atau artinya kebenaran adalah pangkal dari segala-galanya. Sebelum kita masuk, kita harus menaiki tangga dari sebelah kiri. Pertama-tama, kalian harus mengangkat kaki kanan kalian, lalu kaki kiri kalian, lalu kalian ulangi seterusnya sampai naik. Tapi sebelum naik, kalian harus membunyikan lonceng. Nah, kalau sudah selesai, kalau kalian ingin keluarlah dari lewat tangga kanan. Dan pas turun, kaki kiri duluan, lalu kaki kanan, dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini adalah penampakan dari rumah adat Simalungun. Dari sini kita bisa melihat uang dari beberapa negara, dan dari sini kita bisa melihat perlengkapan makan siri teman-teman. Nah, di sini juga ada peralatan rumah tangganya seperti pahat untuk piring makan raja, resek periuk nasi, dan balanga tempat memasak daging atau mesin. Di sini adalah peralatan rumah tangga. Ada piring, tutup teko, gayang-gayang salib, atau penyimpanan cangkurut. Nah, di sini juga ada alat merabu dan berburu teman-teman. Ada perangkap tikus, parang, kis-kis, garuh, sihat, dan lain-lain. Nah, di sini ada pakaian pengantin dan perhiasan.
Contohnya bulan, buah batan, rawat badik, wei, takulu bulu, baju taluk, dan masih banyak lainnya. Nah, ini juga ada yang lebih menarik teman-teman. Ada perikanan. Ini adalah alat-alat untuk menangkap ikan. Wah, sangat menarik bukan teman-teman? Nah, ini sangat menarik. Ini adalah alat yang ada perhiasan. Ada golang, poni, ikat gendang, tabung atau pot-pot kayu, hopuk lalat, atau tempat perhiasan. Ini adalah hasil dari pandai besi yang ada di Simalungun yang sudah berusia 400 tahun sejak adanya suku Simalungun. Nah, dan di sini juga ada peralatan musik, tari, dan olahraga. Contohnya seperti topeng-topeng, sarunei, sardam, dan suling dari bahan bambu. Nah, di samping kiriku dan di samping kananku ada gong dan juga tagadi. Biasanya ini digunakan untuk acara adat seperti pernikahan, perkawinan, ataupun mengangkat holi di tradisi adat Simalungun ataupun Batak Toba. Nah, ada juga loh di sini peralatan tenun dan juga kerajinan. Contohnya seperti tempat menyimpan kain tenun, hiyo suri-suri, hopum. Dan di sini juga ada peralatan permainan dan kegemaran seperti satur, ojan-ojan, dadu rapa, dadu rapa, lubuk, hukum, dan masih banyak lagi. Kok jadi kayak suara Audrey? Nah, di sini juga ada tongkat bangka. Tongkat ini adalah tongkat yang dimiliki oleh Kerajaan Simalungun. Biasanya, Kerajaan Simalungun memiliki 7 raja. Dan setiap raja yang memegang tongkat ini sudah meninggal, akan dipilih raja baru dan akan diberikan tongkat ini. Nah, raja yang sudah mendapatkan tongkat ini akan memperkenalkan dirinya kepada rakyat untuk memberitahu rakyat bahwa dia sudah menjadi raja. Ada panulak bala. Nah, biasanya ini digunakan untuk menolak roh-roh jahat ataupun penyakit yang ada di kerajaan tersebut. Dan ini sangat saksa. Nah, dan yang terakhir, peralatan ilmu pengetahuan dan religi. Biasanya digunakan oleh orang-orang pada masa kerajaan Simalungun. Contohnya seperti stempel, gana-gana, bulu marsurat, parlilian, dan masih banyak lagi. Dan biasanya digunakan oleh ilmu-ilmu orang-orang pintar yang ada di kerajaan Simalungun. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke bawah rumah panggungnya. Ayo ikuti. Nah, di sini ada patung penghulu balang. Nah, patung ini biasanya disemantra oleh orang-orang Simalungun untuk menakuti kera atau hewan yang biasa memakan padi di ladang. Nah, arti penghulu balang itu menjaga ladang. Nah, ini adalah patung apung yang sedang digigit ular. Nah, saat dia terbangun, dia mengambil ular itu dan lalu menggigitnya. Ular itu pun kesakitan. Lalu dia mengambil kepalanya dan dia kibas-kibaskan darahnya. Nah, ini tandanya supaya kita tidak membunuh ular sampai ular itu mati dan mengeluarkan darah. Karena ular adalah sahabat manusia, karena ularlah tanah bisa gembur karena dia berada tinggal di bawah tanah. Lalu di sini ada patung seperti itu. Biasanya orang Simalungun akan menyembah patung ini agar dia bisa mendapatkan yang mereka inginkan. Nah, patung ini diisi oleh roh-roh jahat atau setan-setan yang paling ditakuti. Nah, ini adalah orang-orang sawah yang sering dibuat oleh orang Simalungun. Saat sore orang Simalungun harus pulang dari ladang, sehingga mereka akan meletakkannya di sawah supaya burung-burung mengira ini adalah petani. Nah, di sini ada alat penangkap burung. Contohnya seperti terbang. Terbang biasanya digunakan oleh orang-orang Simalungun. Supaya bisa menangkap burung itu, mereka akan meletakkannya dan burung itu akan masuk. Nah, di sini juga ada alat untuk peternakan lebah. Contohnya seperti embusa, rajak, karigita, dan banyak lagi. Biasanya ini digunakan oleh orang Simalungun yang ingin berternak lebah di samping rumah atau di dekat rumahnya. Nah, di sini juga ada goterang si-22. Nah, ini adalah kayu yang dikorek ke dalam, lalu ditutupi oleh batang bulu kulit kambing. Biasanya ini dipukul menggunakan tangan dan dimainkan oleh 2 orang. Nah, di sini juga ada gondrang penyinan perunggu, dibuat pada abad ke-14. Nah, di sini juga ada gambar
Tempo Deo Leo Loe tahun 1139. Ada Spartuanan Sidamani, Raja Pane, Raja Delok Sinotrio, Raja Tanobak Jawa, Raja Purba. Nah, di sini juga ada tempat alat masak pada zaman Simalungun. Contohnya Sibori, tempat siri persembahan, Serem, tempat minum kopi, Landang atau Dondang, tempat memasak nasi, dan ada Batil, tempat air dan jeruk purut. Dan masih banyak lagi.